Bismillahirrahmanirrahim. Qala Ibnu Qudamah, ngendika sapa Ibnu Qudamah, wa in tamat mando lan lamun kemu sapa wong awistan syaka utawa nyesep banyu irung sapa wong fitoharoti ing dalem sesuci, tiba-tiba fasabaqo mongko klebon almau apa banyu ila khalqihi kegoroane wong min ghairi qasdin saking tanpa sengaja wala israfin lan ora berlebihan ya fala syai'a alaihi mongko ora dadi apa iku maujud alaihi ing atase wong wabihi lan kelawan adamus syai' alaih kala ngendika al-Auza'i sapa Imam Auza'i wa Ishaqun lan Imam Ishaq wa Syafi'i lan Imam Syafi'i fi akhadi qaulaihi ing dalem salah sijine qaul lorone Imam Syafi'i. Warwiyan dzalika lan diriwayatkan dzalika apa mengkono uga ada Musa adi Ibnu Abbas saking Ibnu Abbas. Jadi Ibnu Qudamah kemudian memberikan penjelasan bahwa kalau orang berkumur-kumur ya atau menyedot air hidung ketika berwudu kemudian tiba-tiba ada air masuk ke kerongkongannya artinya sampai ke perut tanpa ia sengaja dan cara berkumurnya ataupun cara memasukkan air ke hidungnya tidak berlebihan maka itu tidak jadi apa artinya puasanya tidak batal. Hal ini sebagaimana yang diucapkan juga, yang dikatakan juga oleh Imam Auza'i, Imam Ishaq, Imam Syafi'i di salah satu dua qaul beliau. Bahkan ini juga diriwayatkan dari Ibnu Abbas. Jadi intinya tidak apa-apa. Wa qala Malik wa Abu Hanifah lan ngendika sapa Imam Malik wa Abu Hanifah lan Imam Abu Hanifah yuftir batalake li'annahu ausolal ma'a ila jawfihi li'annahu karena saat temene wong ausola iku nemekake sapa wong alma ing banyu ila jawfihi maring perutnya dzakiron li saumihi kale mengingat utawa tahu sapa wong li saumi maring posone dadi fa'aftara mongko batalake apa mau ya tadi masuknya sesuatu untuk sabqul ma ila halqi kamal lau ta'amada surbahu kaya uliye lamun sengaja sapa wong surbahu ing ngombe banyu. Tapi menurut Imam Malik dan Imam Abu Hanifah itu batal kalau sampai masuk ke perut karena berarti itu memasukkan air sampai ke perut. Padahal dia tahu kalau dia puasa ya, maka itu batal. Sebagaimana itu sama saja kalau ia menyengaja meminumnya. Jadi dalam hal ini ada dua pandangan, tetapi pandangan yang terbanyak disebutkan ulama-ulama besar tadi itu tidak membatalkan. Qala Ibnu Qudamah murajjihan ar-ra'yal awal. Ngendika sapa Ibnu Qudamah murajikan ar-ra'yal awal kali menguatkan pandangan pertama walana lan iku bagi kami anau tai sak temene wasolal ma'a ila halqihi anau sak temene kelakuan wasola sampai almau apa banyu ila halqihi maring tenggorokane min ghairi israfin saking tanpa berlebihan wala qasdin lan ora sengaja fa asbaha mongko iku nyerupani apa mawasola min ghairi israf wala qasdin ma ing perkara lautorot lamun masuk ya dubabatun apa laler ila halqihi maring kerongkongane wong.
Wa bihadza lan kelawan iki faroko ya bedakake sapa Ibnu Qudamah al-muta'ammida ing wong kang al-muta'ammida ing wong kang menyengaja. Jadi Ibnu Qudamah kemudian menguatkan pandangan pertama bahwa itu tidak batal. Jadi meskipun air itu masuk, tetapi selama dia tidak berlebihan, dia tidak sengaja, ya tidak apa-apa. Itu kan sama saja kalau ada lalat terbang kemudian masuk ke kerongkongan, itu kan tidak sengaja, maka harus dibedakan. Meskipun masuk, di sana ada perbedaan antara sengaja dan tidak. Ya, itu masalahnya. Kemudian yang ketujuh, wa kadza yubahu lahu ma la yumkinul ikhtirazu anhu. Wa kadza dan iku kaya uga istinsak sabekul ma ila halqih yubahu dibolehkan lahu kedue wong ma apa perkara la yumkinu ora mungkin al ikhtirazu apa menghindar anhu sangking ma. Begitu juga dibolehkan hal-hal yang tidak mungkin untuk dihindari. Kabal irrik kaya menelan ludah, wa gubarit torik dan gubarit torik debu-debu jalanan itu tidak terhindari masuk lewat kerongkongan tidak apa-apa. Wa gorbalatid daqiq lan sisa-sisa tepung ya, wa nukhamati lan lendir, wa nahwi dzalika lan sepadane kabeh. Semua itu tidak membatalkan. Wa qala Ibnu Abbas lan ngendika sinten Ibnu Abbas la ba'sa an yadhuqat ta'ama al-khal. La ba'sa tidak apa-apa an yadhuqa yen to mencicipi sapa wong atau ama ing makanan al-khalla kang kecut wa lan ing sesuatu yuridu ngarepake sapa wong siraahu ing membeli syai'. Jadi bahkan Ibnu Abbas mengatakan mencicipi makanan yang kecut ya atau sesuatu yang ingin dibeli itu juga tidak apa-apa. Yang penting diludahkan lagi, tidak masuk ke kerongkongan. Wa kanal Hasanu yamdagul jauza libnihi wa wa shaimun wa rakhasa fihi Ibrahimu. Demikian juga Imam Hasan ini pernah istilahnya mengunyah jaus itu apa? Jaus itu kacang kenari ya. Jadi kacang yang masih ada kulitnya dipecahkan dengan giginya, dikunyahkan sedikit ibnihi untuk cucunya, padahal ketika itu beliau sedang berpuasa. Wa rakhasa fihi Ibrahim, dan itu juga diperbolehkan oleh Imam Ibrahim. Wa amma madghul ilaqi, adapun mengunyah seperti permen ya, tapi permen yang keras, artinya di lapisan luarnya ini keras, yang di dalamnya nanti ada misal coklat, fa innahu makruh, maka mengunyah atau memecahkannya itu makruh. Idza kana la yatafattatu minhu ajzaun, makruh apabila nalikane ana la yatafattatu iku ora mencair utawa menjadi retak minhu saking ilak ajzaun apa bagian-bagiannya. Jadi selama itu tidak kemudian bagian-bagian dalamnya itu retak mencair, itu makruh. Wa mimman qala bi karohatihi as-Sa'bi wan Naqai wal Ahnab was Syafi'i wal Hanabilah. Termasuk orang yang memakruhkannya adalah Imam Sa'bi, Imam Naqai, Imam Hanafi, Imam Syafi'i dan Imam Hambali. Wa rakhasat Aisyatu wa Ata' fi madghihi. Wa rakhasat lan membolehkan Aisyatu sapa Sayyidatuna Aisyah wa Ata' lan Imam Ata' fi madghihi dalam mengunyah ilak. Jadi boleh, li annahu alasannya sekali lagi la yasilu ilal jaufi, itu tidak sampai masuk ke perut. Fahuwa kal khasati yadauha fi famihi, ini adalah sebagaimana kerikil yang diletakkan di mulut.
Hadza idza lam tatahallal minhu ajzaun. Ini apabila sekali lagi lam tatahallal, ketika tidak mencair atau melunak bagian-bagian dalamnya. Lah kalau mencair fa in tahallalat mongko lamun mencair atau melunak minhu saking ilak mau ajzaun apa pira-pira bagian-bagian dalamnya wa nazalat ilal jaufi dan masuk ke perut ya aftara mongko batal apa membatalake apa ilang, itu membatalkan puasa. Qala Ibnu Taimiyah, ngendika sapa Imam Ibnu Taimiyah, wasumur rawaihit thayyibati la ba'sa bihi lis-shaimi. Wasumur rawaihi lan utahi mencium bau-bauan atau thayyibati kang harum, la ba'sa iku ora dadi apa bihi kelawan sum lis-shaimi kedue wong kang poso. Imam Ibnu Taimiyah menjelaskan bahwa mencium bau-bauan yang harum juga tidak apa-apa, artinya tidak membatalkan shaim. Wa qala lan ngendika sapa Imam Ibnu Taimiyah, amal kukhlu adapun utawi celaan, wal khuknatu lan suntik, wa malan perkara yuktaru diteteskan apa ma fi ikhlilihi ing dalem awake wong ya, perut atau bawah perut, wa mudawatil ma'mumati lan mengobati luka kepala, wal jaifati lan luka perut ya yang sampai kejauh. Fahadha mengkota iki mimma iku saking perkara tanazaa berselisih pendapat fi ing dalem ma ahlul ilmi sapa ahli ilmu. Bagaimana pandangan kalau masalah celak, kemudian suntik dan lain sebagainya, meneteskan sesuatu ya, itu sampai ke perut ya karena luka di kepala atau di perut, maka itu berbeda pandangan ulama. Faminhum malam yufatir bisyai'in min dzalik. Sebagian dari mereka tidak membatalkan ya, satu pun dari yang disebutkan tadi semuanya tidak membatalkan puasa. Wa minhum man fattara bil jami'. Sementara yang lain ada yang mengatakan itu membatalkan karena sampai ke perut ya. Wa la bil khukli, tapi tidak kecuali, artinya kecuali ini celaan. Wa minhum man fattara bil jami' la bit taktir, sebagian seluruhnya batal kecuali meneteskan obat mata. Wa minhum ma la yufatir bil khukli wala bit taktir wa yuftiru bima siwa dzalik. Sebagian ada yang tidak membatalkan kalau celaan dan tidak membatalkan juga kalau obat tetes mata, tapi selain itu membatalkan. Jadi ini berbagai pandangan-pandangan ulama. Summa kemudian ngendika siapa ini tadi? Imam Ibnu Taimiyah murajjihan menguatkan ar-ra'yal awal ing pandangan pertama, artinya tidak batal. Wal adharu lan utawi kang jelas annahu la yuftiru bisyai'in min dzalika. Annahu sak temene kabeh atau adhar la yuftiru iku ora batalake bisain kelawan kabeh min dalika sange mengkono di atas. Fa inna siyama min dinil islami, mongko sak temene poso iku bagian dari agama Islam. Alladzi yahtaju ila ma'rifatihi al-khasu wal am. Puasa merupakan bagian dari agama, bahkan rukun Islam yang dibutuhkan pengetahuannya, tata caranya oleh seluruh muslimin, baik yang khusus maupun yang awam. Falau kanat hadhil umuru mimma haramahallahu wa rasuluhu fisyam wa yabsudu asaumu biha lakana hadza mimma yajibu 'alar rasuli bayanuhu. Jadi
Falo kanat mengko lamun ana apa dzil umuru ikilah pira-pira perkara iku mimma sangking perkara sing haroma mengharamkan ha ing umur tawadi Allah sapa Allah wa rasuluhu lan rasul Allah fisyami ing dalem poso dan wayab sudulan rusak asaumu apa poso biha kelawan hadil umur lakana mongko mestine ana hadza apa iki iku mimma saking sesuatu utawa risalah yajibu wajib ala rasuli ngatasi rasul kanjeng rasul bayanhu apa menjelaskan ma. Jadi intinya hal-hal di atas tadi itu tidak ada penjelasan. Berkaitan dengan puasa, puasa ini ibadah agung, ibadah besar, rukun Islam yang wajib diketahui tata caranya oleh seluruh orang. Kalau hal-hal yang disebutkan di atas itu seandainya itu merusak puasa atau diharamkan bagi orang yang berpuasa, baik dari celaan, menggunakan tetes mata dan lain sebagainya, suntikan dan lain sebagainya, tentu itu akan dijelaskan oleh Rasul. Tetapi nyatanya tidak pernah ada penjelasan. Berarti itu tidak apa-apa. Walau dzukira dzalika la alimahus sahabah. Seandainya itu disebutkan oleh Rasul, tentu diketahui oleh para sahabat. Wa balaghuhu al ummata dan akan menyampaikannya kepada umat kama balaghu saira syar'ihi sebagaimana mereka menyampaikan seluruh syariat-syariat Islam. Kesimpulannya, falamma lam yangkul akadun min ahlil ilmi mongko semangsane ora menyampaikan akadun sapa seorang pun min ahlil ilmi saking ulama anin nabi saking kanjeng rasul findalika ing dalem mengkono la hadisan sahihan ora ana hadis baik hadis sahih wala dhaifan hadis dhaif yo ora wala musnadan ora musnad wala mursalan ora mursal ulima mongko diketahui annahu apa sak temene akad lam yungkir iku ora mengingkari sapa akad sayan ing satupun mindalika saking mengkono. Jadi intinya tidak ada keterangan dari hadis sahih, dari hadis dhaif, dari musnad, dari mursal, tidak ada keterangan apapun. Padahal itu hal-hal tersebut terjadi di zaman dahulu. Sehingga pendapat yang kuat adalah apa yang disebutkan di atas tadi tidak membatalkan puasa. Fa ma'lumun annal kukhla wa nahwahu mimma ta'ummu bihil balwa. Diketahui bahwa celaan dulu itu pakai agak mencair gitu ya. Dan semisalnya ini segala sesuatu yang umum ya, semua orang melakukan ketika itu. Ta'ummu bil balwa itu sesuatu yang tidak bisa ditinggalkan. Kama ta'ummu biduni sebagaimana keumuman orang pakai minyak rambut, wal igtisal orang mandi, wal bukhur menggunakan dupa atau wangi-wangian, aroma, watib ya, minyak yang wangi. Falau kana hadza mimma yuftiru la bayyanahun nabi. Kalau andainya ini semua membatalkan puasa tentu akan dijelaskan oleh Nabi kama bayyanal iftar bi ghairi sebagaimana Nabi menjelaskan hal-hal yang membatalkan puasa selain tersebut tadi. La falamma lam yubayyin dzalika ya ulima annahum min jinsit tib wal bukhur wad duhni wal bukhur qad yatasa'adu ilal anfi wa yadkhulu fid dimaghi wa yanaqidu ajsaman. Ketika itu tidak dijelaskan berarti ya orang akan mafhum itu biasa bahwa jenis wangi-wangian, jenis aroma seperti bukhur ya, minyak rambut dan itu qad yatasa'adu ilal anfi, memang terkadang ya itu naik ke hidung, wa yadkhulu fid dima, masuk di otak,
wayan akidu ajsaman, kemudian menguatkan tubuh. Waduhnu yasrobul badanu, minyak juga diserap oleh badan. Wayadkhulu ila dakhilihi, dan masuk ke dalam tubuh. Wa yutaqawwa bil insan, dipakai kekuatan oleh orang. Wa kadzalika yutaqawwa bitib, begitu juga wangi-wangian ini dipakai sebagai kekuatan, bersemangat ya, kuwatan jaidatan dengan artinya kekuatan yang baik, artinya punya punya respon yang positif ya, karena berminyakan, ada bau-bauan, ini bisa menguatkan tubuh. Falamma lam yanhis la as-shaima andalika, falamma lam yunha as-shaimu andalika dalla ala jawazi tatayyubihi. Ketika tidak dilarang seorang yang berpuasa dari itu semua, berarti menunjukkan bolehnya memakai minyak wangi, wa tabakhurihi, memakai bukhor. Bukhor ini semacam dupa ya, nanti dihirup baunya dan mengharumkan ruangan. Wa dihanuhu ya, memakai minyak wangi, wa kadzalika ikhtikhaluhu, demikian pula bercelakan. Waqad kanal muslimuna fi ahdihi yajrahu akaduhum. Dan orang-orang Islam dulu juga pernah di zaman Rasul ini luka ya, salah satu dari mereka terluka imma fil jihad, ada kalanya luka karena perang, wa imma fi ghairihi, lan ada kalanya luka selain perang. Ma'mumatan, luka di kepala, wajaifatan, lan luka di perut yang sampai kalau diobati lukanya itu dalam dan sampai masuk ke perut. Kalau kana hadza yuftiru, maka kalau ini membatalkan, la bayana lahum dalika, tentu Rasul menjelaskan. La falam malam yanda as-shaima an dalika, atau lam yunda, ketika tidak dilarang seseorang berpuasa, ya ulima annahu lam yaj'alhu mufattiran, maka diketahui bahwasanya itu semua tidak membatalkan. Nah, ini masih keterangan yang panjang dari Imam Ibnu Taimiyah. Tsumma qala, kemudian Ibnu Taimiyah masih menambahi, fa innal kuhla la yughadhi albatta. Toh bercelakan itu tidak membuat kenyang. Wala yadkhulu akadun kukhlan ila jawfihi, wala yudkhilu, seseorang tidak memasukkan celak itu ke perutnya. La min anfihi, tidak dari hidungnya. Wala min famihi, tidak dari mulutnya. Wa kadzalika al-hukna, begitu juga suntikan. La tughdiku, tidak mengenyangkan. Bahkan bal tastafrigu ma fil badan, bahkan kadang itu mengeluarkan apa yang di tubuh malah ya. Kamal lau sama sayan minal musahilat, sebagaimana seseorang mencium sesuatu dari hal-hal yang bisa mengaduk perut ya, musahilat artinya seperti pencahar. Au faja'a fajaban au jabas titlaqo jaufihi, atau takut ya, terkejut ya, dengan keterkejutan yang kemudian mengakibatkan mengeluarkan seluruh isi perut. Intinya hal-hal tersebut, suntikan dan celakan itu, faya la tasilu ilal ma'idah, tidak sampai ke perut. Summa qala wadawa'u alladhi yasilu ilal ma'idah wallahu a'lam bisawab.